TV One. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, sehat terus semuanya ya. Alhamdulillah, kita kalau di acara ini akan mengambil banyak hikmah dari narasumber yang luar biasa. Kali ini, kalian pernah tahu namanya PPSU nggak? Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Ini yang suka pakai warna oranye-oranye di jalan itu, yang ternyata kita tahu tidak semudah itu, pekerjaannya juga luar biasa. Nah, tapi yang aku undang ini, PPSU-nya ini viral. Karena ternyata juga sambil ngonten. Bahkan nggak main-main, kontennya nggak kaleng-kaleng. Dengan tools, device yang juga tentu mumpuni. Kita ambil banyak pelajaran dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yoga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas Yoga ini udah berapa lama kerja di PPSU? Di PPSU alhamdulillah sih hampir 7 tahun. Terus tugasnya titiknya di mana aja? Aku tuh kadang pindah-pindah, kadang di wilayah protokol Salemba UI situ, kadang depan RCM, Nyapu-Nyapu situ, kadang ke dalam perkampungan aja. Sistem kerjanya gimana? Ada shift-shiftnya jam kayak gitu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ada shift-shiftannya. Ada yang masuk subuh, ada yang pagi, ada yang masuk sore gitu, 3 shift gitu. Satu shiftnya 8 jam? Iya 8 jam. 8 jam. Boleh ini liburnya seminggu Kalau sekali? Kalau liburnya seminggu sekali. Terus akhirnya nih viralnya waktu itu tuh gara-gara apa? Gara-gara punya HP iPhone. Oh gitu. Beli handphone itu kan emang butuh lah saya buat konten, dan beli handphone itu juga ngumpulin duit udah lama juga kan. Nah awalnya punya handphone itu dulu baru mulai ngonten atau udah ngonten dulu? Udah ngonten dulu. Tapi dengan yang handphone yang ada dulu aja ya? Yang handphone yang ada dulu udah ngonten dulu, masih pakai handphone yang ya kameranya buram lah. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Iya. Tapi ya udah ngonten aja. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita juga pengen upgrade kan, biar makin bagus kontennya. Malah ya begitulah tambah rame ya. Iya malah rame banget. Waktu itu konten yang dibuat apa gimana? Kerja biasa kalau apa ditaruh di jalan di mana gitu, terus nanti sambil kerja? Kalau lagi kerja minta temen videoin. Gantian. Terus kontennya kadang kalau lagi makan ya pokoknya dikontenin semua. Biar tahu kesehariannya ya. Betul. Bahwa supaya juga ya orang jadi tergambar juga. Oh kesehariannya begini, kerjaannya begini, dan akhirnya suka dukanya ya. Insya Allah. Terus berarti semenjak akhirnya ganti itu gimana? Tambah naik? Dari followers dan juga alhamdulillah sih penonton. Penonton juga makin banyak, followers juga makin naik, alhamdulillah. Viral jadinya ya. Alhamdulillah. Terus gimana perjuangan hidupnya nih dulu nih sampai akhirnya di PPSU? Katanya kau dapat info sempat tinggal di gang sempit orang bilang ya, yang waktu itu tuh bisa digusur. Coba ceritain gimana? Jadi Yoga kan sebelum kerja PPSU itu Yoga masih nggak sekolah lah, nggak sekolah, cuman punya ijazah SD doang, dan belum punya KTP juga kan. Jadi ya sebelum jadi PPSU cuman jadi ya tukang parkir, bersih-bersih kuburan. Apa aja pokoknya yang bisa dikerjain. Apa aja dah. Pas sudah punya KTP ya ngelamar lah di PPSU. Ya tinggal juga ya di tempat-tempat pemulung lah. Sama siapa di situ? Situ sama bude saya. Tinggalnya berdua sama bude aja? Sama ade juga. Bertiga? Saya, ade saya 2, sama bude sama pade. Adenya 2? Iya. Suka dukanya apa aja? Pernah ada kayak orang namanya di jalan terus ya? Ada nggak sih temen nyampe kayak lagi kerja ketabrak atau gimana namanya di pinggir jalan? Kalau di jalan itu emang kita nyapu tuh harus hati-hati banget. Kadang kalau udah nyapu, orang kan naik motor kan suka ngebut-ngebut ya. Kadang ya hampir keserempet mah pernah gitu. Pernah sampai apa kejadian tapi kalau untuk Yoga? Kalau orang paling mikirnya kan PPSU ya cuma nyapu-nyapu doang ya, padahal banyak banget kerjaannya itu. Apa aja sih, apa aja termasuknya? Kadang ya kita bersihin saluran air kan. Masuk ke gorong-gorong itu. Gorong-gorong juga kita kan harus safety banget. Di situ kan kuman apa aja ada. Iya. Itu di dalam gitu juga apa? Ular gitu pernah nemu ada? Ular udah pasti ada itu, kadang suka nemu. Masih ada ya? Iya, ular terus kayak modelan biawak-biawak gitu ada.
Dan kan Pokoknya gelap harus banget kan, iya, bawa senter sendiri. pakai berarti. senter yang di kepala itu. Ngebersihinnya karena mampet atau karena apa itu? Karena kalau udah mampet sama sampah sih. Sekarang kan orang buang sampah seenaknya aja. Jadi pada nyangkut aja di gorong-gorong gitu. Iya, giran mampet ya udah pada komplain kan orang-orang kan. Iya, kalian yang diikut aja. Ntar yang ada saya lagi. Masya Allah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Masya Allah ini pemirsa. Tapi kok jadi penasaran, pengen cobain gimana kalau pakai perlengkapan petugas PPSU nih. Kita nanti habis cobain, jangan kemana-mana, tetap di SA, selalu ada hikmah. SA, selalu ada hikmah. Masya Allah. Kita udah lihat perjuangannya gimana sebagai PPSU yang ternyata berandil banget. Kalau nggak ada mereka udah jadi gunung sampah, udah kotor banget nih setiap kota itu. Saya Masya Allah. Mereka punya senjata setiap kali bertugas. Kalau pengen nyobain senjatanya. Iya. Yaitu adalah, apa tuh namanya? Sepatu buat. Sepatu buat. Nyobain ya? Kita ke Cobain, depan ya. harus Yuk cobain coba jalan sepatu yuk. buat. Ke depan yuk. Sirah. Mana? Ini dia. Nih, muat nggak nih ukurannya nih? Muat sih kok. Tebel banget nih. Tebel, soalnya ini safety banget deh sepatu buat. Paku beling nggak kena Paku ya? beling nggak umpan enggak. ya, istilah. Apalagi buat masuk gorong-gorong itu wajib banget pakai sepatu buat. Iya, kalau nggak dicaplok ular nih, sunahnya kanan Iya. dulu, istilah. Ini ukuran berapa nih? Ukuran 43 kaki saya. 43. Ini disediain fasilitas. Disediain semua. Kalau rusak, Kalau Bisa rusak nanti minta. dikasih lagi yang baru. nanti lagi baru. Atau berkala berapa lama sekali Iya. ganti. Ini mah lama sih kok bisa. Ya Tuh. bisa 4 bulan 5 bulan baru ganti. Coba Tebel ya, ini lihat kok. berdiri ya. Mm-mm. Asik. Udah cocok. Ada nih. topinya nggak? Ada topi. Nyobain. Wih, dengan ini kita udah resmi nih jadi PPSU nih. Ah, siap. Kok Mana Denis? anak-anak? Saya siap mengabdi. Masya Allah. Yuk kita balik lagi. Oke. Situ. Yuk, Masya Allah. Alhamdulillah. Berat loh ternyata ya. Berat. Coba ini taruh lagi dulu. Yuk duduk lagi, Mas Yoga. Siap. Nih tapinya. Wah ada logo DKI-nya. Alhamdulillah. Ini tiap kota ada kan berarti ya? Ada sih. Ada tiap kota ada. Petugas kebersihannya pasti tiap kota ada. Itu berapa kali nyelamatin tuh? Harusnya nginjek beling atau nginjek apa? Jadi udah sering nyelamatin dia mah. Masya Allah ya. Dan emang kalau misalkan nggak pakai itu emang juga ya tidak Bahaya juga. tidak dianggap Iya. untuk bisa kerja juga ya. Mm-mm. Kita kan kerja diwajibkan harus pakai sepatu buat. Karena kan emang itu alat safety lah. Alat safety. Mm-mm. Terus kalau masuk gorong-gorong itu hampir tiap hari? Apa setiap kali ada keluhan atau gimana? Maksudnya? Kita kan kalau masuk gorong-gorong itu kalau semuanya udah kita bersihin semua, Heeh. pasti kan kadang tiap hari ada aja tuh warga yang komplain, ih got ini mampet nih bang, Mampet. gitu kan. Pasti kita cek dulu nih, kalau sampahnya nggak terlalu banyak, kita masih pakai alat tarik gitu kan. Tapi kalau udah kayak mampet banget sampahnya di dalam, kita ya harus masuk ke gorong-gorong Bener-bener itu. sampai cemong sebadan Iya. itu pernah? Pernah Aduh kecemplung ya bener-bener. Masya Allah. sampai blok sama lumpur itu. udah Apa aja pernah. sih yang ditemuin di situ biasanya? Yang aneh-aneh? Ya sampah plastik mah Sampah, paling banyak sampah banget plastik kan. paling Apalagi banyak. biasanya orang bisa-bisanya buang itu di situ gitu. Udah kepikiran Kayak ada apa aja tuh? yang paling ini sih kayak beling-beling sih kok. Beling main kan berarti buang- ya dia kayak buang botol botol, kali ya, kayak pecah. gitu-gitu. Apa pernah nemu knalpot di dalam itu? Itu ada pernah kok. Ada orang buang knalpot gitu. Ini yang apa roda sepeda juga ada kok kadang. Kayak gituan dibuang ya. Kadang saya juga pernah ngelihat kalau kayak ke daerah ada kayak bak sampah, dia kayak buang tuh segala macam sampai kayak kasur yang udah rusak, Iya. pere kemana-mana itu ada di situ. Guling bantal itu kadang suka ada. Makanya itu yang bikin got itu nggak Mampet, ngalir tuh nah. mampet. Ya sampah-sampah yang gede-gede begitu. Berapa lama sekali biasanya satu gorong-gorong yang sama akhirnya harus ini misalnya bulan ini masuk nih udah bersih udah nggak mampet, Mm-mm. terus akhirnya harus masuk ke situ lagi udah mampet lagi sebulan atau 2 bulan? Itu tergantung sih kok. Tergantung Tergantung. baik budi atau enggak baik budi orang-orangnya. Kadang Kan. kalau yang orangnya teratur ya nggak ada sih, paling sebulan 2 bulan masih bersih, tapi masih kita cek terus setiap hari. Ya diintip aja lah ya. Masya Allah. Terus ada niat nggak untuk misalkan nanti suatu saat ganti profesi mungkin karena ya biar gimana kan di luar sana ada yang katanya tempat
kerjanya tuh ya bersih, wangi, ini setiap hari harus bertemu dengan yang kata orang aroma tidak enak dan lain-lain? Kalau untuk kedepannya sih saya belum berpikir sampai mau pindah kerja, belum sih kok. Ada cita-cita nggak mau Cuman jadi apa? cita-cita saya sih, saya mau lanjut kuliah aja. Oh, Masya Allah. Udah kepilih belum jurusannya kira-kira nanti mau apa? Mau paling ngambil yang teknik komputer sih kok saya. Di komputer ya. Alhamdulillah. Dulu motivasinya apa tuh sampai akhirnya jadi vlogger? Apa pengen supaya orang tahu atau ya selain itu ya nyari jalan rezeki juga tambahan selain dari gaji atau ada gimana tuh tujuannya dari Awal-awal dulu ngonten ya emang karena pengen cari tambahan. tambahan? Karena kayak iya orang-orang ini kan, dan saya juga suka suka video, suka foto gitu kan. Jadi Heeh, ya daripada terbuang cuma-cuma, heeh, mending kita bikin konten kan kok. heeh, betul ya. Alhamdulillah ternyata banyak yang suka sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya kadang sesuatu yang kadang lupa untuk disyukuri oleh masyarakat, oleh warga, yang padahal kalau nggak ada mereka, Masya Allah repot sekali. Ya. Dan adil Allah mah, kalau memang semua bahagia harus dari kaya dulu, Allah yang nggak adil dong. Iya, Kan yang ngebagiin rezeki Allah. Tapi mau kaya, mau belum kaya, mau apapun posisinya, rakyat atau pemimpin, selagi nurut sama Allah pasti jadi kebaikan. Maka Masya Allah ya, kita bakal ambil banyak hikmah lagi dari Mas Yoga, dan pengalamannya sebagai PPSU, dan vlogger juga ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu di SAS, selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Mas Yoga, yang aktif untuk menjaga keindahan, kebersihan, kenyamanan, supaya kalian tuh hidupnya pada enak gitu ya. Iya. Tapi justru kalian sendiri yang suka bikin kondisi alam itu juga jadi rusak, naudzubillah. Ya, kita lanjutin ngobrol dengan beliau ya, Masya Allah. Jujur Mas Yoga, sebetulnya kalau yang didapat haknya atau orang nyebutnya gaji ya, Iya. setiap bulan. Kalau boleh tahu berapa sih? Penasaran juga yang nonton. Kalau kita tuh ya UMR DKI sih Per bulan. per bulan. UMR DKI berapa ya sekarang ya? Seorang Bogor soalnya. UMR DKI sekarang 5 juta berapa? Pas. Lebih dikit, lebih lah. Nah sebetulnya dari kacamata sekaligus Mas Yoga sebagai masyarakat juga ya. Segitu buat tinggal di Jakarta itu sebetulnya cukup atau enggak sebetulnya Mas Yoga? Dicukup-cukupin sih kok. Jatuhnya mah Jatuhnya dicukup-cukupin ya. Tapi usahakannya akhirnya sampai nyari tambahan tadi juga dari Iya ngonten. iya, dan sah-sah aja sih kan, halal juga nggak apa-apa. Tapi untuk dari ngonten nih sejauh ini, udah bisa lebih gede dari yang didapat dari gaji atau sejauh ini naik turun? Naik turun sih, belum stabil kayak gaji lah. Iya. Gitu. Tiap tanggal Tapi berapa tuh gajian? kalau gajian ya tiap awal bulan sih kok. Iya, ini bukan berarti yang nanti yang nonton jadi setiap awal bulan nyari Mas Yoga buat minjem duit ya. Apalagi kalau buat dipakai main slot ya, jangan. Nggak boleh. Ya, Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bismillah ya selalu diberkahi. Cukup kalau udah rezekinya berkah tuh pasti cukup. Daripada para koruptor banyak juga nggak berkah jadi nggak pernah cukup. Nyolong mulu kerjaannya ya. Naudzubillah. Nah, Mas Yoga, Iya. ada nggak kata-kata motivasi atau misalkan juga yang mau ditanyain dulu deh terkait obrolan kita hari ini? Yoga mau nanya nih kok. Apa Ini tuh? buat orang-orang nih yang suka buang sampah sembarangan nih, gimana nih menurut Koko dalam Islam lah? Masya Allah, istilah ya. Sejatinya kan Allah nyiptain kita itu, wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi disebutkan di Al-Baqarah ayat 30 tuh kita dijadikan jadi sebagai khalifah di muka bumi. Yang lebih lengkapnya lagi di surat Hud, surat 11 ayat 61-nya untuk wasta'marukum fiha, memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Maka kalau misalnya benar-benar jadi hamba Allah yang benar, dan dia benar-benar jalanin tugasnya, beneran jadi orang baik, maka ya jelas nggak akan nyampah, nggak akan ngerusak lingkungan. Iya. Karena naudzubillah kan, sebetulnya iblis juga itu bertanya, ini manusia ini punya potensi loh bisa ngerusak. Tapi nggak juga, ada yang benar-benar jadi manfaat. Semua bintang tamu yang kita undang sini jadi narasumber, mereka benar-benar udah jadi manfaat di masyarakat. Maka Masya Allah tergantung kita nih, mau milih jadi, mohon maaf ya, menghancurkan diri sendiri, jadi keburukan, jadi ngerepotin orang lain, atau jadi kebaikan. Ini seperti Mas Yoga, Alhamdulillah. Mau ngebersihin, mau jadi kebaikan, dan akhirnya yang ngerasain nikmatnya kan orang. Iya. Ngerasain kebaikannya orang, yang padahal orangnya itu belum tentu berterima kasih, ngedoain juga enggak, padahal ngedoain itu gratis.
Makanya gantian sekarang minta Mas Yoga coba kasih motivasi atau semangat kepada teman-teman petugas PPSU juga mungkin kepada masyarakat nih biar supaya nggak ngebala. Ini buat teman-teman PPSU semuanya yang ada di DKI, kalian pokoknya tetap semangat, ngebersihin terus lah tuh buat orang-orang yang buang sampah ya kan. Pokoknya kita harus semangat terus lah ya. Nah buat masyarakat nih yang masih buang sampah sembarangan, yang masih ngotorin ya kan, ya pokoknya jangan lagi kayak gitu ya kan. Semoga tobat. Semoga tobat, Dapat cepet tobat, dapat hidayah. Insya Allah. Jadi Iya. ada lagi ya sapain? Udah udah itu Allah. aja. Soalnya Jadi, kan kalau got rumahnya bersih, banjir ntar dia ngomel-ngomel sendiri dia juga. Iya ya, padahal penyakit dibuat sendiri ya. Makanya tadi kami sampai punya kesimpulan ya, bahwa ternyata kualitas dirimu itu tergantung kebersihan gorong-gorongmu. Jadi kalau kamu pengen tahu kamu itu kayak gimana, cek gorong-gorong sendiri ya. Kan alhamdulillah, tapi ya kolektif. Ya bisa jadi ada orang yang bersih, tapi dikelilingi oleh tetangga yang pada ngaco buang sampah. Maka alhamdulillah. Udahlah, kesimpulannya adalah bahwa kita ini diciptakan di bumi ini sebagai hamba Allah dan kita diamanahi bumi ini. Kita diizinkan mengambil ikannya, hewannya, sumber dayanya, semua boleh kita makan, kita sumber dayakan. Jadi keuntungan pribadi. Tapi yuk jangan ngerusak. Ada bentuk syukurnya. Sehingga kayak kalau kita dapat kebaikan dari bumi ini, selama ini tinggal, ngirup oksigennya, makan dari apa yang tertanam di buminya, makan hewan-hewannya, yuk ada bentuknya. Kita jaga sama-sama, jangan ngerusak. Yang repot orang-orang yang Masya Allah, yang sebetulnya nggak harus ngurusin itu, tapi ada yang mau rela untuk ikut ngurusin. Maka yang dapat pahalanya kan sebetulnya mereka. Bisa jadi mereka nanti yang pahalanya lebih banyak di sisi Allah. Daripada yang ngakunya di dunia, aku punya kasta, punya rumahku bagus, uangku banyak, saya bisa bayar orang untuk bersih-bersih. Naudzubillah, enggak laku duit kalian di sana nanti. Yang laku adalah amal soleh pahala kita ya. Maka kasih banyak Mas Yoga, alhamdulillah. Iya, makasih banyak. Mohon doa dan nasihatnya, mudah-mudahan jadi pahala jariah yang nonton dapat inspirasi dari Mas Yoga dan kita sama-sama terus jadi manfaat terus saja bagi orang lain ya. Nah teman-teman silakan kalau kita pengen dapat hikmah banyak, selalu nantikan aja di program sah. Atau bahkan kalau punya ide untuk ngundang siapa lagi juga boleh ya nanti disampaikan ya. Untuk itu semoga kita selalu diberkahi dan dijaga Allah dan semoga tayangan kali ini bermanfaat. Barakallahu fikum, selalu di program sah, selalu ada hikmah.